salah satu dari anggota tubuh dia mentaati Allah, maka adalah dia harus pertama sikapnya syakarallah, bersyukur atas nikmat Allah, diberi taufik untuk menjalankan ketaatan. Tangannya diberikan pertolongan oleh Allah untuk taat, menyentuh di hati, bersedekah, pegang Quran, pegang apalagi tasbih dan segala macam. Maka sikapnya pertama bersyukur atas pertolongan Allah itu. Nah, selepas tidak bersyukur, apalagi sikap dia, walam yara nafsahu ahlan lidzalik. Di samping dia bersyukur kepada Allah atas nikmat itu, nikmat anggota tubuhnya ditolong oleh Allah melakukan ketaatan, dia memandang dirinya sebenarnya tidak layak. Sebenarnya dirinya tidak layak untuk melakukan hal itu. Dirinya tidak pantas, dirinya tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan untuk melakukan itu, murni pertolongan Allah. Dia merasa dirinya bukan orang yang layak untuk melakukan itu. Ini melatih sikap biar tidak ujub. Dia tidak merasa hebat dengan ketaatan yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Pertama bersyukur, kemudian memandang dirinya itu orang yang sebenarnya tidak layak untuk melakukan itu. Cuma karena betul-betul ditolong oleh Allah, akhirnya dia ditolong oleh Allah bisa melakukan perbuatan kebaikan ketaatan tersebut. Namun sebaliknya kata beliau, wa ikraha, dan bila mana dia ternyata setelah dicek, diteliti anggota tubuh dia itu mendapati anggota tubuhnya tanah pohon berlumuran atau berlumuran di maksiat dan maksi. Ternyata anggota tubuh dia itu ada yang melakukan satu maksiat di antara maksiat-maksiat. Ternyata bukan tangan. Ya dia tengok ternyata matanya malah bermaksiat, mulutnya bermaksiat, tangannya bermaksiat, pikirannya bermaksiat, hatinya bermaksiat. Apa sikap yang pertama kata beliau? Akhadha bin nadbi wal istighfar. Hendaknya dia pertama menyesal lalu dilanjutkan dengan istighfar. Menyesal kemudian istighfar. Inilah di antara praktek atau cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa asbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Wa asbi' dan irilah as-sayyi'ah, perbuatan dosa, al-hasanata, dengan perbuatan baik. Kenapa demikian? Tamhuha, sebab perbuatan baik itu nanti langsung menghapus keburukan atau kemaksiatan yang dilakukan itu. Jadi segera. Jangan ditunda-tunda. Cepat dia menyesal, istighfar, minta ampun kepada Allah. Istighfar ya bisa bentuknya dengan memohon ampun kepada Allah, lanjutkan dengan melakukan kebaikan. Karena istighfar sendiri adalah perbuatan kebaikan, mengiringi perbuatan buruk tersebut dengan kebaikan. Satu sikap dia istighfar. Kemudian summa yashkurillah, lanjut yang kedua dia bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah karena Islam yang alaihi akmama min tilkal maksiyah, karena Allah tidak mentakdirkan dia untuk melakukan maksiat yang lebih banyak lagi. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah Allah masih jaga saya, anggota tubuh diri saya ini yang dia bermaksiat seukuran itu, tidak ditakdirkan dengan maksiat yang lebih berat dan lebih besar. Jadi tetap ada rasa syukur kepada Allah. Bukan bersyukur karena bermaksiat, bukan. Bersyukurnya karena masih dijaga oleh Allah. Karena memang kita ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang bermaksiat itu kalau dikembalikan pada hakikat itu adalah orang-orang yang tidak dijaga, yang tidak ditolong oleh Allah. Sehingga dia bermaksiat bukan karena murni keinginan dia, bukan karena kemampuan dan kekuatan dalam dirinya. Memang dia tidak dilindungi dan dijaga oleh Allah. Dia dibiarkan, akhirnya dikuasai oleh nafsunya, tidak ditolong oleh Allah, tidak diselamatkan, akhirnya dia bermaksiat. Nah, maka
ketika orang itu melakukan maksiat, kata beliau sikapnya istighfar. Yang kedua, tetap bersyukur pada Allah karena tidak ditakdirkan melakukan dosa yang lebih maksiat lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, ini tidak yang ketiga tapi lanjutannya. Kemudian kata beliau, kenapa bersyukur? Pertama, bersyukur tidak ditakdirkan oleh Allah melakukan maksiat yang lebih banyak daripada yang telah dilakukan. Yang kedua, bersyukurnya apa? Walam yubtala jawarihu allati asab bil amradi wal jawarahat wal jamabil wal qurub. Bersyukurnya karena anggota tubuh yang tadi bermaksiat itu tidak langsung dihukum oleh Allah dengan berbagai macam penyakit. Tidak disimpakan penyakit, ditimpakan luka, bisul, apalagi nanah, kata beliau. Fa'inna kulla aqdin istaqamma nuzulan bala'i bihi. Sebab kata beliau, setiap anggota yang bermaksiat pada Allah itu adalah anggota yang sudah layak untuk diturunkan azab. Kapan anggota tubuh kita dimaksiat? Sebenarnya sudah layak untuk langsung dihukum oleh Allah, tapi ternyata Allah tidak langsung menghukum. Nah, itu pun perlu disyukuri. Jadi dia bersyukur tadi, pertama bersyukur tidak ditakdirkan melakukan dosa yang lebih banyak atau lebih besar. Yang kedua, bersyukurnya karena tidak langsung dihukum anggota tubuhnya itu oleh Allah. Padahal anggota tubuhnya itu amanah. Allah mengatakan, Allah memerintahkan seluruh anggota tubuh yang dititipkan pada kita ini amanah. Namanya amanah harus ditunaikan sesuai dengan yang diperintahkan. Mata diperintahkan untuk melihat yang baik, telinga diperintahkan untuk mendengar yang baik-baik. Artinya jangan mendengar yang tidak baik, jangan melihat yang tidak baik. Tangan digunakan untuk berbuat baik, bukan untuk menzalimi orang. Kaki begitu juga. Nah, ketika tidak sesuai dengan amanah dari Allah, sebenarnya layak untuk langsung dihukum oleh Allah, langsung dihukum. Tetapi ternyata tidak. Ternyata Allah menunda hukuman tersebut sehingga kita masih sempat untuk beristighfar, menyesal atas perbuatan maksiat tersebut. Pada ketahiran dalika yang demikian itu, ya akhi wahai saudara, walzamit taubatan, dan teruslah senantiasa kau bertaubat. Wa bawid ad-dunya, dan bencilah dunia, tabaan lillah, karena mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Di Syekh Ibrahim Al-Mazmuni sudah mengarahkan kita untuk bertobat dan cara-caranya bagaimana menyikapi diri ini dalam melakukan kesalahan. Lanjut beliau arahkan lagi, di samping al-ilzamit taubat, teruslah menetaplah dengan taubat. Wa bawidid dunia, bencilah dunia. Namanya benci itu kan perasaan. Berarti yang dimaksud ini ya di hati kita. Jangan sampai menyimpan kecintaan kepada dunia. Bencilah dunia, tabaan lillah, karena mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memandang dunia? Wa inna Allah ta'ala lam yanzur ilaiha mundu khalaqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang dunia, artinya memandang dengan pandangan rahmat. Mundu khalaqaha, sejak pertama Allah menciptakan dunia, di syiddati bughdihi, karena begitu bencinya Allah laha terhadap dunia. Ibu bertanya, kenapa Allah membenci makhluknya sendiri? Ini ada nih memang hadis yang berbunyi, wa inna Allah la yanzur, wa inna Allah ta'ala lam yanzur ilaiha mundu khalaqaha. Allah tidak pernah melirik memandang dunia dengan pandangan rahmat, li syiddati bughdihi laha, karena begitu bencinya Allah kepada dunia. Maka timbul tanda tanya, kenapa Allah benci? Yang menciptakan dia sendiri. Lantas kenapa Allah membenci dunia? Kenapa Allah begitu benci terhadap dunia sehingga tidak pernah dilirik dengan pandangan rahmat? Dikarenakan memang dunia ini para hadirin
Dialah yang menjadi penyebab hamba-hamba Allah itu berpaling dari Allah. Ketika orang termasuk dalam dirinya cinta pada dunia, sejak saat itulah langsung tersingkirkan Allah. Makanya Allah benci. Karena gara-gara dia ini menjadikan orang berpaling dari Allah. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak memberi, menjadikan dua hati dalam satu rongga. Dalam surah Al-Ahzab ayat 2. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dalam satu rongga ada dua hati. Artinya hati kita ini hanya satu. Jadi mana yang diisi, yang satunya maka yang lain keluar. Kalau diisi dengan dunia, maka otomatis akhirat akan hilang. Isi makhluk khalik hilang. Itu udah otomatis tuh. Dan bisa bergabung dua-duanya tidak bisa. Karena wadahnya cuma satu. Wadahnya cuma satu. Itu udah otomatis. Isi dunia dalam hati, maka akhirat hilang. Isi akhirat otomatis dunia hidup. Itu tidak bisa gabung. Isi makhluk khalik tersingkir. Isi khalik makhluk tersingkir. Itu udah kaidahnya. Kalau sih dua-duanya tidak bisa. Nah, makanya disebutkan itu. Berarti kita tidak boleh memiliki dunia. Akhirnya nanti bahasanya bukan seperti itu. Ini masalah kaidah dari mengisi hati. Mengisi hati ini jangan sampai hati ini dipenuhi, diisi dengan dunia. Makanya kata Syekh Ibrahim Al-Mas'uli, wa begitu dunia. Perintahnya benci saja, bukan tinggalkan dunia, artinya tidak boleh memiliki dunia, bukan. Tetapi jangan kita isi cinta terhadap dunia. Bahkan kalau bisa dibenci, bisa dibenci. Sikap hati. Nanti ada bagaimana para ulama memandang, sehingga ada seorang waliullah namanya Syekh Abdul Hasan Asy'adili, seorang tokoh tasawuf sufi. Beliau itu punya doa, ini bagus kita amalkan doa ini. Apa kata beliau? Allahumma Rabbana awsi' alaina arzaqana fi dunya wa la tahjubna biha an ukhrana. Allahumma Rabbana, ya Allah, awsi' alaina, luaskan untuk kami arzaqana, dalam urusan rezeki kami di dunia ini. Ya Allah, luaskanlah rezeki saya di dunia ini. Tetapi kata beliau, wala tahjubna biha an ukhrana, namun jangan sampai sebab luasnya rezeki dunia kami itu menghijab kami dari mendapatkan akhirat kami. Allahumma ja'alha fi aydina, ya Allah, jadikan dunia itu di tangan kami. Wala taj'alha fi qulubina, namun jangan jadikan dunia itu di hati kami. Jadi yang tidak boleh itu di hati, itu dilarang. Makanya di antara doa Syekh Abdul Hasan Asy'adili itu seperti itu. Allahumma ja'alha fi aydina, ya Allah, jadikanlah dunia itu di tangan kami saja. Tapi wala taj'alha fi qulubina, jangan jadikan di hati. Karena kalau dijadikan di hati, nanti maka jangankan di luar ibadah, di saat ibadah pun dunia itu bisa mengganggu kita. Di saat ibadah itu bisa mengganggu kita, karena dia masuk di hati. Dengan sembahyang yang diingat yang diingat bisnis, yang diingat pekerjaan, itu masuk dunia lewat itu. Berarti itu tadi dunia yang sampai dikatakan menghijab akhirat itu. Nah, itu kita minta pada Allah supaya itu dihilangkan. Itu dihilangkan. Saat ibadah justru masih sibuk ingat dunia. Berarti masuk ke dalam hati. Nah, kita minta pada Allah cukup dunia itu di tangan saja. Di tangan saja. Yang perlu diingat-ingat itu akhirat. Karena ada sebuah ungkapan seperti ini. Dunia itu tidak perlu diingat-ingat. Dunia tidak perlu diingat-ingat. Jadi ingat pun ingat sendiri dia. Jadi ingat pun kita otomatis ingat dulu. Bangun tidur langsung ingat dulu. Tetapi yang perlu diingat-ingat adalah akhirat. Karena kalau sudah diupayakan untuk ingat, dia gak akan ingat. Bahkan akan sering lupa.
Maka kalau butuh dunia, yang perlu diingat, otomatis langsung ingat deh. Karena dia spontan gitu. Karena kita masih hidup di dunia. Yang perlu diingat itu adalah diluangkan waktu, itu urusan akhirat. Karena akhirat kalau ada upaya memang mengingat, tidak akan ingat. Karena perkaranya seakan jauh. Nah, jadi di sini kenapa Allah membenci dunia? Karena dunia itulah yang menjadi penghalang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis disebutkan dalam sebuah hadis, hubbul mali was-sarati, cinta akan harta dan berfoya-foya, yumbitan nifaq, dua hal ini akan menimbulkan sifat munafik fil qalbi, di hati seseorang, kama yumbitul ma'ul baqal, sebagaimana halnya air menumbuhkan rerumputan cepat gitu. Jadi kalau orang itu hubbul mal, cinta dengan harta duniawi, dengan bermewah-mewahan, itu akan menimbulkan sifat kemunafikan. Cinta ya, cinta berarti di hati, maka akan menumbuhkan penyakit nifaq di hatinya, sebagaimana air menumbuhkan rerumputan. Maka saya ingatkan kembali bahwasanya para hadirin, bukan berarti kita dilarang untuk memiliki dunia. Kalau kita tengok, bukan jangankan level ulama, ada yang di atasnya para ulama, bahkan di atasnya para wali. Siapa itu? Sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad ada yang sangat kaya raya, yang tingkat kekayaannya itu sampai disebut dengan beliau ini punya rekeningnya rekening abadi. Itulah siapa? Menantunya Rasulullah, Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu punya rekening abadi, artinya masih sampai sekarang harta kekayaan Sayyidina Utsman masih ada di rekening beliau atas nama Sayyidina Utsman. Itu dikelola oleh pemerintah Saudi. Kekayaannya luar biasa. Sayyidina Utsman dalam riwayat ketika wafat meninggal dunia itu meninggalkan 150.000 dinar, berarti uang keping emas, 30 juta dirham, 1000 onta. Kalau ditaksir itu kisaran harta beliau jika dirupiahkan 2,5 triliun. Sayyidina Utsman kurang kaya. Maka Sayyidina Utsman itu Bapak Ibu dirahmati Allah, sehingga dikenal dengan rekening abadi itu. Maka kalau ada saudara-saudara yang sudah berangkat ke Madinah, itu kurang lebih dari Masjid Nabawi 15 menit. Ada namanya Pondok Utsman bin Affan, hotel Sayyidina Utsman bin Affan. Itu wakafnya Sayyidina Utsman itu. Harta Sayyidina Utsman kemudian dibuatkan hotel, yang hotelnya itu atas nama Sayyidina Utsman karena memang hartanya Sayyidina Utsman. Nanti hasil dari hotel itu nanti dikelola oleh pemerintah Saudi, diberikan orang-orang fakir Madinah itu. Masya Allah, orang yang sudah meninggal tadi jadi hartanya terus ngalir sampai kiamat. Itulah Sayyidina Utsman. Nah, beliau juga terkenal ketika Nabi Muhammad bersama para sahabat mengalami kekeringan di Madinah. Itu ada satu sumur namanya sumur Roma. Sumur Roma ini yang punya Yahudi. Di sumur ini airnya segar, banyak orang-orang Islam banyak ambil di sini. Maka demi untuk kemaslahatan umat Islam, Nabi ingin membeli sumur ini. Dikarenakan Yahudi, akalnya kayak Yahudi, maka ditinggikan harganya yang berlipat-lipat. Di saat kondisi seperti itu, para hadirin, umat Islam lagi kecekik dengan musim paceklik, kekeringan. Sayyidina Utsman yang membeli sumur itu. Dibeli oleh Sayyidina Utsman, sumur itu berada di dekat Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain termasuk tempat wisata orang-orang kalau umroh ke situ tuh. Masjid Kuba, Masjid Qiblatain yang menaranya 2 putih itu. Di samping Masjid Qiblatain ada tanah Sayyidina Utsman. Di dekat sumur itu tadi dikelola, ditanami 1.500 pokok kurma.
hasil dari 1.500 pokok kurma itu juga disedekahkan ke orang fakir. Sisanya masuk ke rekening Sayyidina Utsman. Masya Allah. Gimana kayanya Sayyidina Utsman itu? Jadi kalau urusannya kaya, artinya tidak ada yang marah. Yang penting sesuai dengan tasawuf yang diperintahkan oleh Allah. Perang tabung itu perang yang termasuk perang yang disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah itu Dzul Usrah, perang yang sangat-sangat sulit. Itulah ketika ada beberapa sahabat miskin datang kepada Nabi. Wala 'alal ladzina idza ma taqilun qul la ajidu ma aqiltum 'alaihi tawallaw wa 'amilu sabilu min ad-dami azala alla yajidu ma yunfiqun. Saking susahnya kondisi ketika itu, perang itu lagi kondisi susah orang Islam, ada orang miskin yang ikut perang. Oleh itu ngadunya kepada Nabi Muhammad. Ini kami ikut perang di miskin dan banyak kendaraan. Kira-kira bisa ada Tuhan bantu kami? Apa kata Nabi? La ajidu ma aqbiltum alaihi. Aku pun tidak mempunyai sesuatu yang bisa aku berikan untuk membawa kalian. Tawallaw wa amiluhu tapi itu min ad-dami azala. Maka sahabat ada mengatakan 8 orang atau 7 orang. Sahabat miskin dari itu balik ke rumah kecucuran nangis. Kenapa? Dan bisa ikut perang. Saking memang sulit kondisi perang tabung itu. Siapakah yang paling berperan dalam urusan menginfakkan hartanya yang paling banyak? Itulah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman dalam perang tabung itu menginfakkan hartanya 950 onta, 50 kuda, 1000 dinar, keping emas, di total kurang lebih 75,6 miliar. Itu infak sendiri Sayyidina Utsman. Sampai-sampai Nabi bersabda saking banyaknya apa jasa Sayyidina Utsman dalam memberikan hartanya di jalan Allah, apa kata Nabi? Ma darra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Utsman tidak akan ada yang membahayakan dia apapun yang dilakukan selepas hari ini. Artinya sampai 3 tahun ini. Saya ingat dulu keterangan guru saya, khusus Subhanallah. Sekiranya Sayyidina Utsman bermaksiat, dosanya ngefek lagi itu. Saking besarnya kebaikan pahalanya Sayyidina Utsman itu karena membela agama Allah. Itu banyak betul. Ratusan onta, puluhan kuda, ribuan kepiting emas untuk membela, membantu umat Islam yang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan dulu, ma tarra'u mana ma fa'ala ba'da al-yawm. Selepas hari ini, apapun yang dibuat Sayyidina Utsman tidak berpengaruh lagi, tidak akan membahayakan dia. Saking besar pahala Sayyidina Utsman. Ini salah satu contoh sahabat yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Artinya tidak masalah memiliki harta selagi tidak masuk dalam hati sahabat dikatakan sangat mencintai dunia. Namun nanti kalau di keterangan berikutnya kata beliau, ya tapi tetap hati-hati, jangan sampai itu dijadikan alasan untuk semangat menggebu-gebu mengincar dunia. Itu untuk level iman seperti Sayyidina Utsman. Kalau dikira iman lemah, jangan coba-coba gitu. Tetaplah harus hati-hati juga. Harus hati-hati. Pokoknya Abu Abdillah Sufyan Ats-Tsauri, sungguh Abu Abdillah Sufyan Ats-Tsauri yang beliau berkata, "Lau anna 'abdan sekiranya ada seorang hamba abidallah ta'ala menyembah Allah, ada seorang hamba beribadah kepada Allah bijami'il ma'murat, melakukan seluruh apa yang diperintahkan Allah, illa annahu yuhibbu dunya, hanya saja hamba ini cinta dunia." Ini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ada seorang hamba, kata beliau, sekiranya ada seorang hamba dia beribadah pada Allah, melakukan semua yang diperintahkan Allah, dan ketinggal semua yang diperintahkan, yang wajib yang sunnah dikerjakan. Cuma penyakitnya satu, kata beliau, illa annahu yuhibbu dunya, hanya saja dia itu adalah yuhibbu dunya, orang yang mencintai dunia. Illa dunya alaihi yawmal qiyamah ala ru'usil jami', melainkan si
hamba tadi akan dipanggil pada hari kiamat di hadapan seluruh hamba-hamba Allah. Apa seruannya? Ketahuilah, inna hadza fulan ibnu fulan, sesungguhnya ini fulan bin fulan yang anak tadi yang ibadah. Qad ahabba, sungguh dia telah mencintai ma abghadal haqqa, sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Jadi dipermalukan oleh Allah. Dia ahli ibadah nih, ahli ibadah melakukan semua perintah Allah. Tidak ada yang terkecuali yang fardu selesai, yang sunnah dikerjakan. Semua perintah Allah dikerjakan. Cuma penyakitnya di hatinya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, yaitu hubud dunia, cinta dunia. Maka hamba yang semacam ini, sekalipun taatnya luar biasa, ibadahnya sangat tinggi, nanti diserukan oleh Allah pada hari kiamat di hadapan alam muslim. Jadi di seluruh makhluk ada seruan, inna hadza fulan ibnu fulan qad ahabba ma abghadal haqqa. Hei hamba-hambaku, ketahuilah, sesungguhnya ini fulan bin fulan yang ahli ibadah ini, walaupun dia ibadah kata Allah, yang menyeru itu adalah qad ahabba ma abghadal haqqa, sungguh dia mencintai sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Karena kan tadi Allah membenci dunia, sementara dia mencintai itu. Nanti kembali itu, deslasi. Fayakadullah wajhi yasmutu, maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, saking malunya dia, yakadullah wajhi yasmutu, hampir saja daging wajah dia menjadi rontok bergugur, jatuh karena merasa malu ketika ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi diri kita daripada mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ahli ibadah saja seperti ini, ibadah yang tidak ahli ibadah itu. Yang ahli ibadah saja dibuat seperti itu oleh Allah. Ya, dibuat seperti itu oleh Allah, bagaimana yang tidak ahli ibadah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin. وكان سيد أبو الحسن الشاذلي يقول, Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili beliau mengatakan, la yataraqqa muridul qattu, seorang murid tidak akan bisa naik derajatnya illa an sahhat lahu mahabbatul haqqi, kecuali cinta dia dengan Allah betul-betul benar, betul-betul sahih. Jadi kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, derajat seorang murid itu tidak akan bisa naik kecuali syaratnya satu. Cinta dengan Allah itu betul-betul sahih, betul-betul sah, benar, mantap. Wa la yuhibbuhu al-haqqu hatta yubghida ad-dunya wa ahliha wa yadhhabu fi na'imid darain. Kata beliau, tidak akan mungkin mendapatkan mahabbatul haqqi, mendapatkan cintanya Allah, melainkan dengan cara dia sendiri harus membenci dunia. Jadi orang itu tidak akan naik derajatnya kecuali dia mendapatkan cintanya Allah, dan cintanya Allah tidak akan didapat kecuali dengan si hamba tersebut membenci dunia. Bukan hanya membenci dunia, wa ahliha, dan membenci orang yang ahli dunia, yang cinta dengan dunia. Hidupnya prioritas dia hanya dunia, lupa dengan akhirat. Dan harus sampai di jalan yazhada fi na'imid darain, subur terhadap kenikmatan dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Waqala aidan, dan beliau juga berkata, kullu muridin, setiap murid ini orang yang dalam proses menuju kepada Allah dalam ilmu thariqah, ya. Kullu muridin ahabba dunya, setiap murid yang mencintai dunia, fal haqqu ta'ala yakruhu, maka Allah Subhanahu wa taala membenci dia, ala hasbi mahabbatiha lahu kasratan wa qillatan. Allah membenci dia seukuran kadar cinta dia kepada dunia. Kalau banyak bencinya, kalau dikit benci.
Allahu Akbar. Maka kata beliau, "Yajibu 'alal murid an yaqtadiya bi yadihi wa min qalbihi awwala dukhulihi fil thariq." Ini yang ngomong pun belum tentu bisa ngamalkan. Sudah mulai dijaga tadi, ditolong oleh Allah. Apa namanya? Maka wajib bagi orang yang mulai menempuh jalan menuju Allah melemparkan dunia. Yang berarti yang ini. Kalau yang nomor dua mungkin bisa yang pertama itu. Apa namanya? Wajib bagi si murid yang sedang menempuh jalan menuju Allah itu melemparkan dunia minjadihi dari tangannya, wa qalbihi dan dari hatinya. Awal dukulihi fil thariq, di awal pertama kali dia masuk dalam thariqah ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa kana Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu yaqul, bila mengatakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, "Man arada al-akhirah," siapa yang menginginkan akhirat, siapa yang ingin akhirat, fa'alaihi bizuhdi fid dunya, maka harus zuhud dengan dunia. Ingat, kemarin di sini nanti ada keterangannya, hakikat zuhud adalah tarkul mail ilaiha bil mahabbah, menghilangkan kecintaan di hati terhadap dunia, itu zuhud. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, siapa yang ingin kehidupan akhirat, wajib hukumnya zuhud terhadap dunia. Artinya tidak boleh cinta dunia. Tetapi ada yang lebih tinggi lagi. Wa man arada Allah fa'alaihi bizuhdi fil akhirah. Siapa yang ingin dengan Allah, bukan ingin akhirat, tapi inginnya Allah, maka dia pun harus zuhud dengan akhirat, dan utuh dengan akhirat. Karena akhirat itu juga makhluk. Tapi masih pentinglah level orang yang cita-citanya akhirat. Karena Nabi sendiri mengatakan, Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Jadi minimal level apa adalah cita-citanya akhirat. Kalau lain lagi, akhirat pun ada di dirinya. Cita-citanya Allah. Ya, bukan dunia, bukan akhirat. Dunia makhluk, akhirat makhluk. Jadi sama-sama bukan cita-cita dia. Ya. Cita-cita dia Allah. Maka jangankan melirik ke dunia, melirik ke akhirat pun tidak. Ya, akhirat itu nikmat surga dan beserta segala macam kenikmatan. Itu akhirat. Kenikmatan yang kekal abadi. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau orang itu ingin dunia, ingin akhirat, tinggalkan dunia. Artinya zuhud dengan dunia. Tapi kalau ingin Allah, dapatkan Allah, dia harus zuhud dengan akhirat. Harus zuhud dengan akhirat. Kalaulah untuk mendapatkan Allah harus zuhud dengan akhirat, apalagi dengan dunia, harus betul-betul zuhud. Hilangkan kecintaan kepada dunia. Mudah-mudahan Allah tolong kita untuk zuhud terhadap dunia, minimal bisa naik, lanjutnya maksimal dengan zuhud terhadap akhirat, sehingga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Sayyid Abdul Wahid Asy-Syadzili, Abdul Wahid Asy-Syadzili mengatakan, al-ibadah ma'a mahabbatid dunya, ibadah disertai cinta dunia, syughlu qalbin wa taqur jawari, itu hanya membuat kegelisahan di hati dan kecapean di anggota tubuh. Capek saja, bikin capek, bikin susah hati, susah anggota badan. Sehingga dia mengumpamakan, fahiyya wa in kathurat qalilatun, sehingga ibadah yang disertai dengan cinta dunia sekalipun banyak kelihatannya itu dikit. Wa inna ma hiya kathiratun fi wahyi sahibiha, banyak itu hanya menurut yang mengamalkannya saja, padahal di sisi Allah sedikit. Wa lihada, oleh karenanya itulah wa hiya suratun min ruh, itu amalan hanya sebagai tampaknya saja, tapi tidak ada ruh. Wa lihada, oleh karenanya itu tahu kau lihat kathirun min amali dunia, betapa banyak orang yang cinta dari dunia, yang sungguh katsiran, banyak puasa, wa yusalluna katsiran, banyak salat, wa yahujjuna katsiran, banyak haji, wa laysa lahu nurus sibsuhan wa la halawatul ibadah, tapi mereka tidak punya nur kesuruhan dan tidak merasakan nikmat manisnya ibadah. Ini kata beliau.
Jadi ketika ibadah, kata Imam Abu Hasan Asy'adzili, masih bercokol cinta penuh dengan dunia, itu nanti di sisi Allah dikit. Itu dikit, kerdil. Karena masih ada sesuatu yang disimpan dia mencintai sesuatu yang dibenci Allah. Walaupun casingnya kata beliau tampilan amalnya banyak, tetapi hakikatnya sedikit. Buktinya bagaimana beliau? Ini sebenarnya berdasar kita semua yang bicara, yang nyampaikan, yang kaji, yang mendengarkan sama upaya. Bahwasanya kata beliau, coba lihat banyak ibadah, puasa, sholat dan lain sebagainya. Wala sarahul zuhad wala halawatul ibadah. Di wajahnya dalam dirinya itu tidak terpancar nur kezuhudan terhadap dunia dan tidak ada kenikmatan manis dalam beribadah. Hanya ibadah tapi tidak merasakan lezat dan nikmatnya ibadah. Karena itu tadi masih menyimpan mahabbat dunia, cinta terhadap dunia. Wal haqiqatu zuhdi fi dunya, hakikat zuhud dalam dunia kata beliau, wa tarkul maili ilaiha bil mahabbah, meninggalkan kecondongan cinta kepada dunia, la bi uluwin jadi min dunia, bukan dengan tidak memiliki dunia. Ini maka saya katakan tadi, wa haqiqatu zuhdi fi dunya, hakikat orang yang dikatakan zuhud terhadap dunia, tidak cinta dunia, meninggalkan kecintaan di hatinya terhadap dunia, bukan berarti la bi uluwin jadi min dunia, bukan berarti menghilangkan, mengosongkan tangannya dari dunia, bukan. Alasannya apa? Li'adami nahyi syari'at tijara wa an amalil birri. Karena tidak ada larangan dalam agama orang itu bekerja, berdagang dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Tidak ada larangan. Silakan berniaga, silakan bekerja, silakan berusaha. Tidak ada larangan. Jadi hakikatnya kata beliau, tarkul mail ilaiha bil mahabbah, harus menepis kecondongan hati karena ada kecintaan terhadap dunia. Nah, ciri-cirinya tentu ada. Ciri-cirinya orang yang cenderung dengan dunia, cintanya adalah ketika dunia menghalangi akhirat dia, berarti cenderung mencintai akhirat. Dia lebih memilih untuk pekerjaan dia, dunia dia daripada ibadah. Itu ada kecintaan. Itu ciri-cirinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita duduk dan tasbih kepada majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min fitnatin nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.